Foodies, ada yang kegirangan tuh setelah 2 tahun pandemi akhirnya bisa merasakan lagi Ramadan yang seru. Emang asik ya Den, wisata kulineran di bazar Ramadan kayak begini. Kuy-kuy, jajan yang banyak yuk buat takjil buka puasa. Seru banget nih. Seru banget Foodies, ini tuh rame banget dan ini cocok banget yang namanya. Jadi kangen gak sih? Ini 2 tahun belakangan ini seperti ini nih nggak pernah ada lagi nih. Di mata kita sekarang kejadian lagi, seru banget. Jangankan Aden Foodies, kita juga udah pasti kalap mah kalau ketemu kuliner seabrek kayak begini. Ada lebih dari 50 stand yang ikut meramaikan kegiatan rutin ketika bulan Ramadan seperti sekarang. Kulinernya ya macem-macem. Nah setelah muter sana tengok sini, akhirnya ada nyangkut nih di stand kulinernya SGPC alias Sego Pecel. Ayam dibakar habis itu digoreng gitu ya. Kayaknya ini menu yang pas buat aku nih. Hajar yang bakar, hajar yang goreng. Kita masuk ke dalam yuk. Gasken Den, meski namanya Sego Pecel tapi menunya bukan cuma pecel, tapi nih Foodies ada menu bakar-bakaran juga dan goreng-gorengan. Apaan aja Mas menunya? Ada ayam bakar, ayam goreng, ada bebek. Wow, ada bebek juga. Ada entok. Entok. Enggak ada. Ikan. Oh masih di kandang. Masih di kandang. Potong dong bawa ke sini. Duh banyak maunya nih, mending pilih yang udah pasti aja kali. Daripada berharap yang belum tentu ada, kayak janji si dia tuh. Lapar lagi deh nih. Kita main yang bakar-bakaran dulu ya. Ini ada ikan juga nih Foodies di sini. Udah siap dibakar, sudah dibumbuin semuanya. Jadi nggak makan lama untuk mesen-mesen semua yang ada di sini. Juga ada bebek ya. Ini juga bebek yang dibakar. Dan yang penting, Wah, bener-bener ya Aden kayaknya kalap nih Foodies. Semua menu bakar dan gorengnya disikat. Oh iya Foodies, meski sudah berbumbu, tapi sebelum dibakar nih tetap harus dioles bumbu bakarnya ya. Untuk ayam dan bebek cukup dioles dengan bumbu bakar biasa. Nah kalau yang ikan, bumbunya sedikit pedas. bumbunya ini apa nih? Ya Allah ya Rabbi, tahankan emosi dan tahankan niat saya untuk terus berpuasa. Ini wangi sekali. Allahu Akbar. Ini udah kecium ya. Kita lihat di luar sana udah pada berhenti nih orang-orang. Sekarang lihat ada yang syuting, bukan? Ya kalau pengunjungnya rame kayak kamu ya pasti nengok semua. Kira-kira harus enak. Sekarang kita kipas. Yang bakar, yang goreng, yang bakar, yang goreng. Kan langsung dia kodenya cuma bakar goreng nih, lihat nih. Yang bakar, yang goreng, yang bakar, yang goreng. Oh iya Den, itu deretan makanan yang di sebelah nggak dicolek tuh. Ini baru makanan berat loh. Kita kan belum ketemu camilan buat takjil buka puasa nanti. Boleh minta tolong kipasin nggak, Mas? Jagain supaya ikan-ikan ini dan ayam ini tidak bangun lagi. Oke? Oke, Foodies, kita akan menuju ke sana untuk mencari takjil apa aja yang ada di sini. Oke. Sejak jam setengah 3 sore, semua menu SGPC udah tersaji di meja etalase yang panjang ini Foodies. Dan semua sajian ini bakal ludes abis setelah maghrib. Mantap! Foodies mau apa? Tinggal tunjuk deh. Ada telur dan tahu bacem, sayur lodeh, mangut ikan pari, urap, pecel, dan tentu saja nasi bakar. Kalau kamu pilih lauk apa nih? Ini cumi ya? Udang ya? Tongkol suwir. Wih, gue suka banget. Aku suka banget sama tongkol. Kalau dihitung total nih Foodies, mereka punya lebih dari 100 menu loh di sini. Setiap hari selama Ramadan menunya selalu ganti-ganti. Dijamin jadi nggak bakalan bosen. Nah biar antriannya nggak panjang Foodies, beberapa menu sudah dikemas dalam cup dengan kisaran harga 22 sampai 28 ribu. Pilihan takjilnya juga banyak nih, mulai dari gorengan, serabi, donat, roti, sampai jajanan pasar ada Foodies. Tapi kayaknya yang ini lebih menarik nih. Ya Foodies, ini ada bubur yang spesialnya di warung ini. Jadi kita harus beli ini untuk apa? Untuk menghormati mereka. Wah, itu nampan kayaknya udah nggak sanggup tuh buat nampung lagi. Lapar kalap, bayar jangan sampai hilaf dong. Terima kasih Mas. Sama-sama. Wah, Foodies banyak banget. Ini gimana ngabisinnya? Nanti tunggu waktunya, saya akan habiskan ini semua. Tapi dari tadi kita makannya nyari makanan doang dah.
Minumnya mana nih, lehernya lesret, ntar makan mulu, kagak minum-minum. Wih, ada yang seger-seger nih foodies, menggoda abis jeruk peras murni. Kuilah, kita pesen yuk. Ini aku pesen 2. Asli langsung diperes di sini. Aku boleh bantu peresnya nggak? Minuman jeruk peras murni ini sesuai banget sama namanya, benar-benar diambil dari perasan jeruk baby. Ini tanpa tambahan air bahkan gula loh, jadi manisnya asli seger banget. Udah pastilah ini kalian juga pasti doyan. Untuk membuat satu botol jeruk peras murni setidaknya perlu 4 atau 5 jeruk foodies. Ada yang kena protes nih, ternyata untuk memeras jeruk ini ada tekniknya sendiri loh foodies. Wow, jangan kencang-kencang. Tadi katanya yang kencang. Oh, tekan. Pantang pulang sebelum kelar, ayo peras lagi dan lagi. Nah, dikocok dulu. Diminum, nanti. Oke foodies, makanannya udah ada, minumannya udah ada. Tinggal tunggu waktunya kita santap itu semua. Ini nih bagian yang paling ditunggu-tunggu nih foodies, icip-icip. Kuy, ayam bakar dan bebek bakar yang ditemani tahu dan tempe goreng ini udah siap buat disantap dengan sambal bawangnya. Tapi biasanya berbuka itu kan dengan yang manis-manis. Ya udah sih, giliran pertama kita icip-icip jatuh kepada bubur campurnya dulu. Kuy. Kita cobain. Ini ada ketan, ada kayak jelly-jelly gitu foodies, kita cobain ya. Ada asin-asinnya. Ada manisnya dari ketan dan ada rasa santannya. Ini mungkin harus diaduk kali ya, foodies ya. Biar jadi satu. Itulah Indonesia. Seperti namanya foodies, bubur campur terdiri dari macam-macam bubur. Ada bubur sumsum, bubur candil, bubur pacar, dan ketan. Nah, kalau udah dicampur kayak begini, bisa nggak tuh bedain rasanya? Beneran. Jadi asinnya itu dari sumsum, manisnya dari ketan, dan ada rasa santannya. Ini lengkap banget ya. Sebelum kita ke menu utamanya, bisa kali icip dulu yuk jeruk peras murninya nih. Gimana? Minuman hasil Jeruk buatan peras sendiri, hasil. enak nggak? Saya merasa sendiri. Ini rasanya kayak jeruk ya? Oh lupa. Enaknya bisa diminum dengan hangat ataupun dingin. Nah, kita coba. Kalau saran saya, karena ini tidak ada gulanya, langsung dari jeruknya, jangan pakai ini deh. Karena si manisnya justru hilang. Karena ada air dari si es batunya. Jadi mendingan langsung dari sini. Manisnya ada, asamnya juga ada, berasa banget. Kita buka dulu ya. Lanjut dong. Justru ini nih gongnya untuk buka puasa hari ini foodies. Kita makan makanan favorit, nasi bakar. Wangi asapnya berasa. Oh, maaf, ranking lewat. Kemanginya juga jadi wangi ya, si nasinya wangi dari daun kemanginya. Kayak nasi uduk rasanya ini, beneran. Kalau nasi uduk jangan ikan teri ya, ikan tongkol ya. Pasti ada ikan tongkol, nah ini ada ikan tongkol ya. Wah, tuh. Wah, warna merahnya mencurigakan nih. Biasanya kalau begini nih galak di lidah ya foodies. Apa benar? Coba kita tanyain yuk. Pedas! Woo! Amazing! Enak! Pedasnya. Berasa pedasnya! Saran saya buat foodies di rumah, kalau beli makanan yang di pinggir-pinggir jalan seperti itu, tanya dulu, cabenya berapa? Ini kayaknya cabai setannya kebanyakan. Tapi justru hal itu yang menggugah selera sehingga kita pengen nyoba lagi gitu. Hihi, yang ini sih udah nggak perlu ditanyain ya foodies. Lihat ada yang jual-jualin daging bebeknya aja kayak nggak habis-habis nih. Daging semua nih, mantep nih. Bebeknya empuk. Dan yang paling aku suka, bebeknya tidak bau amis. Nah, biasanya orang kalau bakar bebek atau masak bebek itu masih bau amis. Itu yang bikin kita kadang-kadang nggak suka. Jangan bilang nggak suka dulu, karena masih banyak orang yang jualan bebek
tapi nggak bau amis. Seperti ini salah satunya. Sambelnya jangan lupa dong, tapi kasih bocoran juga dong gimana sih rasa asli bebek bakarnya? Dia lebih ke manis. Bumbunya tuh yang tadi kita olesin itu rasanya lebih ke manis dan manis. Rasanya cuma ada manis, tapi ada kayak semacam kacang gitu. Bumbu kacangnya ada rasa bumbu kacang dan itu manis. Makanya dia kasih sambal yang pedas banget ini. Gimana, puas kan acara icip-icip kuliner kita di Bazar Ramadan kali ini? Semoga tahun depan kita bisa ketemu Ramadan lagi ya dan bisa icip-icip kuliner yang lebih beragam. Amin. Oh ya foodies, bazar ini diadakan selama bulan Ramadan. Jadi buat foodies yang penasaran, mumpung Ramadannya masih ada nih, kuy cus ya ke Bazar Kuliner Ramadan di Kota Wisata Cibubur. Nah foodies, ini baru namanya makan receh. Menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, kalau lagi ada di Jalan Rawasari Cempaka Putih, kuliner yang ini nggak boleh dilewati nih. Tongseng Sukowati. Tongseng unggulan karena endol banget bumbu dan dagingnya yang empuk tanpa lemak. Yuk langsung ke lokasi bareng Afdal Yusman. Malam-malam dingin-dingin hujan-hujan paling pas makan tongseng. Nah ini adalah salah satu tempat makan yang legend di sini. Wah. Karena penasaran, Afdal mau langsung turun nih ke dapurnya foodies. Kita ikutan juga yuk. Nah ini adalah daging kambing yang mau dibikin sop kambing. Wah. Panaskan kuah sop bersama daging sampai mendidih. Lanjut masukin potongan tomat, daun bawang, dan bisa juga tambahin sayuran ya. Sip, setelah matang bisa tambahkan bawang goreng secukupnya. Lanjut kita bikin tongsengnya foodies. Sop kambing udah jadi, sekarang kita bikin tongseng kambingnya. Tumis bawang bombay dan bawang merah sampai mengeluarkan aroma harum, kemudian lanjut daging tanpa lemaknya. Plus bawang putih, garam, penyedap, lada, dan kecap manis. Nah ini dia foodies. Kasih kuah, jadilah tongseng kambing Sukowati. Bu, kenapa namanya Sukowati sih Bu? Asalnya dari Sragen. Terakhir kita tambahin tomat merah dan hijau supaya rasa dan tampilannya semakin mantap. Gak ketinggalan nih daun bawang dan kolnya ya foodies. Nah kalau udah matang tinggal tuang aja deh ke dalam mangkoknya. Oke, nah ini adalah tongsengnya. Satu lagi nih, sate kambing low fat kayaknya juga menarik nih. Oh iya foodies, lihat deh ukuran dagingnya gede ya. Ini dimasak dengan sempurna loh. Wah jadi nggak sabar nih buat segera disantap. Oh iya untuk harga tenang, cukup puluhan ribu rupiah aja. Sip, semua hidangannya telah siap foodies. Ada sop kambing, mantap, tongseng kambing, tengkleng, dan sate. Komplit ya. Oke foodies, nih sudah jadi semuanya. Wow, bikin ngiler nggak sih? Semua menunya sih kalau dilihat dari tampilannya enak banget ya foodies. Pasti lazis. Wah, kita mulai dari tongsengnya dulu kali ya. Aduh, tongsengnya ini juara enak banget. Bumbunya itu bener-bener meresap dalam dagingnya dan kuahnya juga seger banget. Duh, nggak salahkan foodies. Apalagi disantap di kala cuaca dingin. Wah, semakin maknyos. Nah, kalau tengkleng yang bertulang-tulang ini juga lebih seru nih dan juga sekaligus lebih menantang. Memerlukan keterampilan untuk menggerogoti tulang-tulang ini foodies. Jadi nikmat banget ya karena emang daging kambingnya yang menempel ini sangat empuk maksimal. Ah ya, sop kambingnya gimana nih? Dari tadi aromanya udah menggoda banget. Di sini yang enaknya itu aroma kambingnya tuh nggak terlalu berasa ya, cuman tekstur rasa daging kambingnya tetap ada gitu loh. Selain
aroma, sop kambingnya ini juga nggak kalah cihuy rasanya. Diracik dengan bumbu yang tepat, rasanya seger banget foodies. Buat kalian yang mau pedas, bisa tambahin cabai ya. Dan terakhir, sate kambing. Rasa satenya sedap, ini beda banget loh foodies dari tempat-tempat lain. Sate khas Solo memang biasa disajikan dengan bumbu kecap dan merica. Terus dibakarnya cukup matang sehingga teksturnya jadi cukup kenyal dan enak buat dikunyah. Kalau sate kambing ini biasanya dagingnya tuh agak-agak alot, agak-agak keras ya, tapi ini enggak. Gimana foodies? Mau juga? Pastinya kan, menu receh tapi rasanya enggak recehan. Foodies, gimana posenya hari ini? Lancar jaya kan? Wih, pasti senang nih sebentar lagi kita mau lebaran. Tapi jangan sampai lengah dan kendor ya, apalagi sampai puasanya batal. Soalnya makan receh mau kasih referensi makanan ciamik buat kalian dengan harga yang gak bikin kantong bolong. Seperti yang satu ini nih. Kuy, kita ikut yuk sama Isa Baja ini. Halo Foodies, ketemu lagi dengan Isa Bajaj. Kali ini saya lagi ngabuburit. Ini salah satu tempat favorit saya juga kalau sarapan. Cuma kita kan ini karena puasa, jadi bukanya nggak pagi, dia bukanya sore. Kalau biasanya dia cuma ketupat Padang sama bubur. Kayaknya dia kalau sore lebih lengkap takjilnya. Yuk seperti apa? Monggo, Foodies langsung aja. Cuaca memang lagi kurang bersahabat ya foodies akhir-akhir ini. Siang panas banget pakai terik ya kan, dan sore sampai malam hujan terus mengguyur ibu kota. Tapi bukan foodies kesayangan makan receh nih kalau jadi surut niatnya buat berburu takjil. Apalagi kalau jajanannya menggiurkan, seperti yang ada di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Kedai yang satu ini menjual aneka jajanan khas Sumatera Barat dengan menu spesialnya katupe sayur atau ketupat sayur Padang. Potongan ketupat yang diberi sayur gulai paku dan gulai nangka juga kerupuk ini foodies lazis loh. Rasa rempahnya kuat tapi nggak terlalu pedas. Cocok deh pokoknya dengan lidah warga ibu kota mah. Makanya menu ini selalu jadi buruan pelanggan. Berbeda dengan menu reguler untuk sarapan pagi, kedai ini juga punya sajian spesial lain ketika bulan Ramadan. Ini kita sekarang akan mencoba takjil yang berbau berarti Padang nih ya. Nah, kita seperti apa aja? Wow, pilihannya banyak ya foodies. Aneka jajanan khas Minang tinggal dipilih. Harganya bikin senang lagi. Mulai dari 2.000 aja. Yuk kita absen kuy. Ada ketan sarikaya, yakni agar gula aren yang di bawahnya diberi ketan tuh foodies. Ada juga lape bugih yang artinya lepat bugis. Kue tradisional Minangkabau dari tepung ketan yang dikukus dan dibungkus pakai daun pisang. Masih ada juga nih godok pisang dan ubi yang dibaluri gula tumbuk. Terus nggak ketinggalan onde-onde dan lupis jajanan pasar yang terbuat dari beras ketan. Disajikan dengan taburan kelapa parut dan juga pakai cairan gula merah. Aneka gorengan tetap juga ada tuh foodies seperti tahu isi pedas dan risol sayuran. Jadi ini ada namanya bubur kampium, bubur juara. Saya mau yang lengkap. Nih. Iya, mau lengkap. Nih bisa lebih mampu masih lengkap, nanti kita sekalian tanya-tanya. Isian bubur kampionnya rame banget loh foodies. Ada ketan putih, bubur sumsum, biji salak, ketan hitam, kolak pisang, mutiara, dan sarikaya. Wah, mangkuknya sampai penuh ya. Ini menggiurkan abis. Nah, semua menu pilihannya udah siap, tapi waktu berbuka masih beberapa menit lagi nih. Nah, sambil menunggu gimana kalau Isa bantuin si ibu jualan dulu? Setuju foodies? Foodies, saya akan coba membantu untuk berjualan, menawarkan takjil kepada orang-orang yang mungkin kebetulan sebenarnya nggak beli takjil, tapi mereka lebih membeli mungkin makanan beratnya. Ngomong-ngomong, kalau Isa yang jualan mah dagangan si ibu makin laris, apa makin sepi nih ya? Apapun hasilnya yang penting niat dulu lah. Mau ada yang beli apa enggak, gaskin kuy. Oke, Budi sepertinya udah cukup karena beberapa item juga udah nggak ada dan ini kebetulan juga udah mau buka puasa. Alhamdulillah akhirnya waktu berbuka puasa telah tiba foodies. Saatnya menyantap semua makanan yang udah siap di meja. Kita mulai dengan yang manis aja ya. Wah, biar segala manis jadi satu.
Ada biji salak juga, ada pisang, dan ketannya juga nggak keras ya, pas. Nah, kalau kalian penyuka kolak dan aneka jajanan manis, Kampiun ini udah komplit banget foodies. Seperti isiannya nih, rasanya juga komplit dan beraneka ragam ketika berada di lidah. Lazis pakai banget. Lanjutlah kalau gitu ya sama cemilan lainnya. Sepertinya yang menarik ada godok pisang nih foodies. Olahan pisang bercampur tepung ini khas banget loh rasanya. Tampilannya sebenarnya kayak pisang goreng ya. Pisang goreng cuma bentuknya nggak terlalu yang panjang pisang goreng. Nah, tuh dalamnya mungkin ini pisang yang udah dialusin. Godok pisang rasanya tuh kenyal-kenyal endul gimana gitu. Pastinya sih nggak terlalu manis karena sudah dicampur dengan tepung. Lanjut yuk dengan lupis khas Padang. Kuahnya manis, saya makan manis. Waduh, bebek. Lape bugi juga nggak boleh lolos di foodies. Menggoda banget kan, dari tadi minta diicip-icip tuh. Gimana sih rasanya? Warnanya agak gelap seperti aura saya. Dalamnya kelapa lagi parutan. Nggak makan santan tapi kelapa semua. Kayak makhluk, lembut sekali. Camilan khas Padang hampir semuanya punya rasa manis yang sangat kuat. Pastinya ini manjain lidah banget, apalagi buat berbuka puasa seperti sekarang. Gimana foodies? Kepengen juga ya? Ya udah sih langsung aja cus ya meluncur ke Pondok Sarapan Pagi. Selama Ramadan buka dari pukul 4 sore nih foodies. Rasanya mah dijamin autentik pakai banget karena pemiliknya orang Bukit Tinggi asli. No kaleng-kaleng deh ini. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak receh ya. Foodies, sini-sini kumpul. Ada info kuliner endes nih bareng sama foodies Tia yang lagi BM banget mau makan soto yang seger-seger. Sotonya bukan soto biasa loh ya, namanya tauco alias soto tauco Mbak Indah khas Pekalongan. Wah, yahut banget nih kayaknya foodies, cocok kan buat menu berbuka puasa nanti? Mbak, saya mau nyobain pesen soto tauco. Namanya sebenarnya soto tauco apa tauco? Soto tauco. Soto tauco. Tauco, ya. Bedanya sama tauco? Sama namanya itu tauco, tapi kalau di Pekalongan itu bukan tauco, tauco. Oh, di Pekalongan namanya tauco, Iya. tapi sebenarnya sama aja sama tauco. Iya, sama aja. Untuk membuat soto tauco ini bahannya simple banget loh. Ada bihun, toge, daging sapi, daun bawang, dan tentunya kuah tauco. Nah, semua bahan-bahan ini dimasukkan ke dalam mangkok ya foodies. Katanya sajian tauco ini nih terpengaruh dari budaya India loh. Yes, you know what? Juga dari Tionghoa. Bumbunya dari India, sementara isian berupa bihunnya dipengaruhi budaya Tionghoa. Karena katanya nih foodies, dulu hanya orang Tiongkok aja tuh yang bisa bikin bihun atau suun. Oke. Ini apa nih? Ini tauge tapi yang kecil. Toge. Ini toge yang kecil. Ini togenya bantet banget. Emang ada toge begini? Ada kecil yang buat rawon kan kayak gini. Terus ini daging. Ini daging apa? Daging sapi. Oke. Agar aroma harum semerbak menggoda, jangan lupa masukin juga daun bawang dan seledri ya. Nah kalau udah semuanya baru deh tuh kita tambahkan kuah khas tauconya. Warnanya pun agak beda ya sama soto yang lain ya, hampir. Oh, nggak pakai santan. Dan ini bukan soto bening, bukan soto santan, tapi warnanya seperti ini nih. Hampir kayak kuah sayur lodeh. Nah, ini begini nih. Ngomongin kuah tauco, ini tuh dimasak selama 3 jam loh foodies, agar tauco dan bumbu khas dari Mbak Indah tercampur rata dan gak cepet nanti basi. Ini nggak dikasih garam, nggak dikasih apa gitu? Enggak, ini udah langsung ada rasa. Oh, jadi garam, kaldu semuanya udah dimasukin ke situ, kemudian dipanaskan gitu. Jadi kita tinggal nuang-nuang gitu. Iya. Udah selesai. Udah selesai foodies semuanya. Jadi inilah soto tauco. Duh, sabar-sabar ya Mas Pur. Meskipun tauconya udah manggil-manggil minta disantap, belum waktunya buka puasa nih. Ya udah biar nggak kepikiran, kita lanjut aja yuk bikin pindang tetel. Yang ini juga menjadi menu primadona di sini. Cus. Nah, terus apa lagi? Kasih daging.
Karena saya yang bikin terserah saya dagingnya ya. Oke. Nah, Foodies, ini daging sapi yang udah dipotong-potong dan tentunya udah diolah, direbus ya. Udah dikasih bumbu belum? Udah. Oke. Garam. Kalau bahan-bahannya udah dimasukkan, langsung kita Satu, tambahkan kuahnya ya dua. Foodies. Nah ini berbeda sangat banget nih dengan kuah tauco. Kalau pindang tetel menggunakan bumbu khas kluwek alias pucung nih Foodies. Ini kuahnya bedanya apa nih? Kuahnya bedanya ini pakai kluwek, pakai pucung, Ini kuahnya pakai kluwek. Gua nggak tahu kluwek kapan. hitam. Kluwek, hitamnya jangan lihat saya dong. Ah, nggak seru nih. Hitamnya jangan lihat ke saya. Kan jadi soto saya. Wadidaw, duet tauco sama pindang tetel ini asli. Cobaan bener nih Foodies. Dari kuahnya aja udah kebayang nih enaknya semana. Untung ngomong-ngomong, udah beduk nih. Alhamdulillah, ya udah langsung aja kuy, takis lah dengan bismillah. Jangan lupa ya Mas Pur. Ternyata makan di pinggir jalan raya begini itu memiliki sensasi yang apa ya, luar biasa, yang lain daripada yang lain. Kalian perlu cobain deh. Ini berasa kalau di Jogja itu kayak di Malioboro. Kita cobain. Teng teng cileng teng teng. Berasa kayak makan di Malioboro. Cobain yang pertama kuahnya seperti apa rasanya, karena tadi kalau dicium secara aromanya itu menggugah selera. Namanya soto tauco. Ini tauconya berasa banget dan di lidah itu gurih gitu. Gurih, dan cobain dagingnya. Dagingnya sebelumnya udah dimasak sendiri, direbus pakai garam. Ini enak banget. Daging sapinya empuk, rempah-rempahnya berasa. Duh, baru suapan pertama aja Foodies udah langsung jatuh hati nih sama soto tauco. Oh ya Foodies, di sini itu sotonya bisa ditemenin sama nasi atau lontong loh. Jadi disesuaikan sama selera kamu. Nah kalau Mas Pur lebih milih lontong nih Foodies. Katanya kalau soto pakai nasi mah udah biasa. Nah kira-kira gimana rasanya ya perpaduan soto tauco dan lontongnya? Cobain deh kalau kita pakai lontong. Unik sih. Soto yang berkuah terus pakai lontong. Biasanya kalau saya makan lontong itu pakainya sate kambing atau sate ayam biasanya. Dan ini makannya pakai soto gitu. Jadi kalau kita makan lontong, apalagi lontong yang dibungkus pakai daun pisang itu kan cita rasanya khas ya, kayak ada semacam rasa-rasa aroma daun pisangnya gitu, seger gitu. Ini ditambah dengan kuah soto tauco yang seger banget. Apalagi sotonya pedes banget, Foodies. Tuh, endes kan Mas Pur? Tapi tahan-tahan dikit, pindang tetelnya juga udah gak sabar tuh pengen disantap. Jangan dicuekin atuh, terbaper lagi dia. Iya. Kita cobain ya kerupuk yang pertama kali masuk, katanya biar lembut. Buat kalian yang suka makan bubur ayam pakai kerupuk yang kemudian kerupuknya diaduk, itu kan kerupuknya lembut gitu, lembek, lembut gitu. Ini seperti itu. Cuman bedanya ini adalah pakai kuah pindang, kayak semacam kuah rawon tapi rasanya beda banget. Ih, kerupuknya aja udah lasis banget Foodies, apalagi daging sapinya. Beuh, cus lah Mas Pur, kasih lihat Foodies dong biar tambah ngiler tuh. Dan ini jangan sampai rugi nih, karena tadi udah ngambil dagingnya banyak banget. Dagingnya empuk, sedap. Mantap jiwa Mas Pur. Foodies yang mau makan enak nih dengan harga receh, datang aja langsung ya ke Soto Mbak Ida di depan Masjid Jami Nurul Huda, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Harganya ramah banget di kantong Foodies alias receh, cukup modal 15 ribuan aja kita udah bisa makan enak loh di sini. Oke Foodies semuanya, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.